up in my head, yeah. Memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 izin untuk memenuhi UTS dari Bapak Desi Budiono MPD, yaitu mewawancarai desa. Nah, di sini kami mewawancarai informasi pembangunan yang ada di Desa Banjarrejo dengan narasumber Bapak Lurah SG Puspito SIP. Secara geografis, Desa Banjarrejo terletak di sebelah barat ibu kota kecamatan, merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur. Dengan luas wilayah Desa Banjarrejo yaitu 425,02 ha di Kecamatan Batanghari. Desa Banjarrejo dikenal dengan sebutan Bedeng 38. Nomor tersebut adalah merupakan nomor urut pembukaan hutan dari pemerintah Hindia Belanda, sehingga sampai sekarang Desa Banjarrejo dikenal dengan nama Bedeng 38. Tujuan Desa Banjarrejo yaitu menjadi desa yang mandiri, beriman, dan bertakwa. Langsung saja kita simak video wawancara dengan narasumber Bapak Lurah SG Puspito SIP. Kalau prioritas ada pembangunan itu yang dibangun oleh dana DD, ya kan? Dan ada yang dibangun lewat pemerintah daerah dari kabupaten dan provinsi. Kalau dari dana DD di tahun ini, dari tahun 2019 sampai hari ini kan memang kena dampak COVID ya, maka pembangunan tidak berjalan sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat. Hanya berapa persen ya, digunakan untuk pembangunan untuk kegiatan dana DD. Tahun ini kita hanya kebagian 20%, dan fokus pembangunan di tahun ini hanya difokus di ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah pembangunan jalan, pembangunan gorong-gorong, jembatan yang ada di lingkungan persawahan. Maka ya, kita berharap dengan pemerintah pusat nanti setelah habisnya COVID ini bisa kerjakan sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat, karena pembangunan di desa, di lingkungan desa ini belum bisa maksimal karena COVID. Mudah-mudahan dengan COVID ini selesai ya, nantinya pembangunan yang ada di Desa Banjarrejo ini berjalan apa yang menjadi harapan masyarakat. Terus selanjutnya pembangunan yang diberikan dari pemerintah kabupaten itu adalah yang sudah, itu jalan Hopnik sepanjang 550 meter yang sudah dikerjakan kemarin, sudah selesai, dan tahun ini kita dapat juga hampir 530 meter yang insya Allah pembangunannya di akhir tahun, yaitu di Dusun Kantil A ya, itu pembangunan daripada bantuan dari pemerintah kabupaten. Jumlah penduduk yang ada di Desa Banjarrejo yaitu berjumlah 8.557 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 4.404 orang dan perempuan 4.153 orang, dan jumlah kepala keluarga yaitu 2.239 orang. Mayoritas penduduk Banjarrejo berprofesi sebagai pegawai baik negeri maupun swasta. Selain itu juga sebagai petani dan peternak. Sumber daya alam yang dihasilkan Desa Banjarrejo yaitu pertanian dan juga pembibitan aglonema. Pembangunan. Nah, sekarang gimana pendapat Bapak tentang pembangunan yang ada di Desa Banjarrejo ini, yang baik yang sudah dilakukan ataupun yang belum dilakukan? Nah, terus juga itu kegiatan rutin yang dilakukan oleh desa ini apa saja? Banyak, sesuai apa yang menjadi harapan sudah terlaksana, ya kan? Cuman barangkali yang hari ini belum mencukupi karena COVID, ya kan? Ini menjadi kendala. Insya Allah COVID hari ini kan sudah lenyap ya, tapi pun itu masih ada anggaran untuk COVID itu tahun ini sepertinya masih ada ya, 25% dari dana
total yang diberikan pemerintah pusat itu untuk COVID, ya kan, penanganan COVID tetap masih diberikan kepada masyarakat itu 25%. Saya kira itu. Kegiatan rutin di desa ini macam-macam. Kegiatan kita yang pertama jelas satu gotong royong, yang kedua juga ada kegiatan ronda, ya kan, untuk meningkatkan stabilitas keamanan. Terus yang ketiga kegiatan ibu-ibu, ya ada senam, ya ada macam-macam kegiatan ibu-ibu kan, kegiatan pertemuan kader setiap bulan, terus kegiatan kader setiap dusun. Kalau mau project bisa nanti dusun-dusun setiap tanggal berapa ada kegiatan, ya puskesdes, ya macam-macam. Jadi desa kita ini desa pelayanan sudah maksimal untuk kegiatan masyarakat. Dan tambahan di desa Banjarjo ini juga ada kegiatan ibu-ibu KWT, kelompok wanita tani, yang saat ini bergerak dalam bidang pembuatan apa yang sampai pakai itu, Jilbab. pembuatan jilbab, ya kan. Terus ada lagi dia juga dagang kue-kue, ya kan. Mana alhamdulillah juga dapat bantuan dari UM juga, kalau nggak salah dapat UM bantuan yang kerjasama dengan kita itu penanaman jamur tiram, ya, yang saat ini mudah-mudahan sudah hampir berhasil itu yang di kerjasama antara UM dan Desa Banjarjo. Kegiatan Desa Banjarjo yaitu ada kegiatan rutin. Yang pertama gotong royong, pos ronda, senam kegiatan ibu-ibu, dan juga pertemuan kader setiap bulan. Ada juga kegiatan di luar yaitu kegiatan KWT, kelompok wanita tani. Tujuannya yaitu untuk pembuatan jilbab, produksi kue, dan kemudian dijual. Dan juga ada kerjasama dari Universitas Muhammadiyah Metro dengan Desa Banjarjo, yaitu penanaman jamur tiram yang hampir berhasil. Kesimpulannya yaitu pembangunan desa di Banjarjo berasal dari dana desa, berasal dari kabupaten, dan berasal dari masyarakat. Nah, menurut beliau, dari sumber pembangunan tersebut yang hanya bisa digunakan untuk pembangunan hanya sekitar 25%. Hal ini terjadi saat adanya COVID-19 sejak tahun 2019 hingga sekarang. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa pembangunan yang difokuskan itu yaitu pembangunan ketahanan pangan. Artinya, saat ini merupakan saat pemulihan daripada dampak COVID-19. Beberapa pembangunan yang telah dijalankan diantaranya pembangunan jalan area persawahan sepanjang 550 km dan juga aliran-aliran persawahan, serta pembangunan gorong-gorong, yaitu saat ini sudah mencapai 5 gorong-gorong yang terlaksanakan. Dan akan dilaksanakan juga pembangunan jalan sepanjang 530 km yang akan dimulai pembangunannya insya Allah awal tahun 2023. Dan ini berarti Desa Banjarjo itu merupakan pembangunannya yang sudah maju.